Shalom, selamat petang Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini masih Bible Class Special, berminggu-minggu kita masih Bible Class Special. Hari ini kita mau bahas tentang anti-Semitik. Ingat ya, anti itu lawan. Anti itu lawan, Semitik itu bangsa keturunan Sem. Jadi anti-Semitik itu kegiatan tindakan yang melawan. Kenapa ada antisemitik? Itu mengapa? Lalu bagaimana kita orang Kristen harus menyikapinya? Nah, kalau kita memperhatikan antisemitik itu sebetulnya istilah ini baru pada akhir abad ke-19. Jadi ini istilah sebetulnya Nuh itu punya 3 anak ya, Sem, Ham, dan Yafet. Sem, makanya kenapa Semitik. Nah, Israel sebetulnya digolongkan kepada kelompok Semitik, tapi sebetulnya bukan Israel saja, karena Aram, Asyur itu ya termasuk orang Semitik ya. Tapi akhir abad 19 ini ditujukan tentang orang Yahudi saja. Jadi prasangka atau permusuhan terhadap orang Yahudi. Nah, saudara mesti tahu kenapa dunia sangat-sangat membenci orang Yahudi. Kenapa antisemitik itu merajalela di dunia. Sehingga kalau kita selidiki apa sih yang buruk tentang orang Yahudi. Sejarawan orang Israel, orang Yahudi, Profesor Levi itu siapa itu? Dia mengatakan begini. Jadi dalam sejarah kurang lebih 1500 tahun terakhir ini, 1700 tahun terakhir ini orang Yahudi sudah diusir lebih dari 80 negara. Mau sebut apa? Mau Inggris, mau Prancis, mau Spanyol, mau di mana saja, mereka pernah ngusir orang Yahudi. Jadi mesti paham ya, ini bukan sesuatu yang baru, tapi lebih dari berapa abad, berpuluh-puluh abad. Nah, sejarawan orang Yahudi dan para ahli berusaha mengkategorikannya. Kenapa Israel dibenci? Kenapa ada antisemitik ini? Teori yang pertama rasial. Makanya kenapa negara kita kan melawan Sara, suku agama ras. Karena rasial ini yang paling gampang digoyang, saudara. Orang Yahudi dulu jadi ditebarkan hoaxnya, kebohongannya. Ini ras yang paling rendah ini. Nah, kita tahu ya, sekarang ini mereka paling pintar itu, saudara. Secara ekonomi dibenci karena mereka terlalu kaya dan sangat berkuasa. Nah, ini yang paling banyak didengungkan sekarang. Nah, misalnya World Bank, Bank Dunia, tokoh-tokoh penting itu orang Yahudi semuanya. Itu yang menguasai dunia, itu yang menjatuhkan atau membangkitkan suatu negara. Tapi ingat, gak semua orang Yahudi seperti itu. Teori orang luar. Jadi saudara mesti ngerti ya, gini. Abad pertama berarti 2000 tahun yang lalu mereka punya negara. Karena mereka tahun 70 kota Yerusalem dihancurkan oleh Titus, Bait Allah dihancurkan, lalu mereka tersebar di seluruh dunia. Sehingga mereka ada di Indonesia pun banyak sebetulnya, tapi mereka tidak bilang mereka orang Yahudi ya. Nah, makanya teori ini teori orang luar. Oh, bukan kelompok kita. Ada lagi teori namanya kambing hitam. Jadi pokoknya semua masalah di dunia ini pasti orang Yahudi. Jadi ini yang didengung-dengungkan.
Ada teori decided itu, ini teori yang mengatakan bahwa mereka itu yang membunuh Tuhan Yesus. Nah, ini yang didengung-dengungkan di abad pertengahan, zaman medieval, zaman abad pertengahan di negara-negara Kristen. Nanti saya tunjukkan sampai terakhir-terakhir ini bagaimana keputusan yang seperti itu ya. Lalu ada teori orang terpilih, bangsa pilihan. Oh, dianggap arogansi. Tapi tunggu dulu. Orang Kristen pun yang mengabdinya orang pilihan Allah. Saudara kita, sepupu kita dianggap juga umat pilihan Tuhan. Tapi tidak sebesar kebenciannya orang Yahudi itu. Saya mau keluarkan klip ya, cukup lama ya, 3 menit lebih. Jim, lihat klip ini yang dibikin oleh UNESCO, PBB dan juga Uni Eropa tentang antisemitik. Ada teksnya, terjemahannya ya, kita lihat. Hatred towards Jewish people looks in some ways a lot like other forms of racism and prejudice. Hate speech and insults, physical aggression, and destruction of property. But there are important characteristics of anti-Semitism that make it quite distinctive. You see, anti-Semitism is, at its core, a web of outlandish conspiracy myths, slurs, and false accusations about Jewish power, control, cruelty, and disloyalty have been passed down through generations. They've been repurposed by different factions who may have nothing in common except one thing. They agree that whatever their grievances are, it's the Jews who are to blame. In its earliest forms, anti-Semitism was based on religious discrimination. But today, anti-Semitism mainly targets Jews as an ethnic and cultural. Of course, racism typically involves a powerful group persecuting a less powerful group. But centuries of anti-Jewish myths have led many people to believe that it's the Jews who are the powerful group. Jews are falsely accused of controlling global financial institutions, the media, even governments. They're accused of having a global agenda to accumulate wealth and power. If a person believes these myths to be true, then they would argue attacking Jews isn't racist, it's righteous. But when you look closer, these views are filled with contradictions. Jews are seen as both outsiders and insiders, agents of the right and agents of the left, subhuman yet all-powerful. In the anti-Semitic worldview, Jews are somehow all of these at once. Oftentimes, anti-Semitism makes use of coded language and themes. Words like globalist elites, bankers, and Zionists are used as substitutes for Jewish people, often subconsciously. And anti-Semitism doesn't only target Jewish people. It also attacks people and institutions that the accuser wants you to associate with Jewish stereotypes, such as when politicians are accused of being part of a secret globalist cabal. In this way, anti-Semitism affects far more people than just the 0.2% of the world's population who are Jewish. Throughout history, this hatred has had horrible, real-world consequences. Jewish people have been kicked out of their countries and forced to live in ghettos. They've been barred from working in certain professions or attending certain schools and universities. They have been subjected to horrific violence and mass murder. One particularly offensive form of anti-Semitism is Holocaust denial and distortion. That is, misrepresenting the historical facts or making inaccurate comparisons between the Holocaust and other events. This not only causes great pain to the millions of Jewish people whose family members were murdered, but it prevents the world from learning the truth about where anti-Semitism and racism lead, creating a climate in which the cycle of anti-Semitism may continue for more generations to come. Saudara lihat? Jadi kalau kita lihat ya, ini kan dilakukan di Indonesia. Tapi apalagi yang baru saja ya kan, dilarang.
dilarang apa? Senam kembali ya. Ada lomba senam katanya mereka dilarang datang seperti itu. Yang kita lihat cuman maaf kepercayaan agama sepupu kita. Tapi sudah harus memahami bahwa kok nggak bisa saya klik ini. Pahami bahwa dalam sejarah dulunya sebagai besar orang Kristen harus tahu antisemitik. Jadi kalau dilihat sekarang ini orang Kristen kayaknya membela orang Israel, tapi dalam sejarah dulunya kita orang Kristen itu benci sama orang Yahudi. Jadi orang Yahudi di masyarakat Kristen di masa medieval, abad pertengahan, kan ini yang tercatat ya, ada bukunya ya. Orang Yahudi itu dianggap dan dituduh penanggung jawab pembunuhan Tuhan Yesus. Nah, kalau ini didengung-dengungkan dalam dunia Kristen, dalam negara Kristen, lalu menjadi api yang membakar, sementara orang Yahudi merasa aman tinggal di negeri Kristen. Apa yang terjadi? Paus juga sama. Di abad pertengahan menetapkan pembatasan bagi orang Kristen. Nah ini namanya Paus Innocent ketiga. Saya nggak mau saudara memahami sejarah antisemitik dalam kekristenan. Ini ada bukunya. Jadi dia keluarkan dekret Paus Innocentinus ya, ketiga Konsili Lateran keempat 1215, kami tetapkan bahwa orang Yahudi sebetulnya panjang, cuman saya singkat aja. Di setiap komunitas Kristen dan sepanjang masa harus dibedakan di mata publik dari orang-orang lain melalui karakter pakaiannya, ketahuan pakaiannya itu. Kami melarang orang Yahudi diutamakan di jabatan-jabatan politik, nggak boleh. Seperti yang saudara lihat dalam klip. Gak boleh sekolah di sini, gak boleh ambil jurusan ini, gak boleh usaha ini. Dekret Paus Gregorius ke-10 1272 ya, mengingatkan orang Kristen bahwa orang Yahudi harus ditoleransi, ada batas-batas tertentu. Nah, saya berkata, oh itu kan orang Katolik, gimana orang Protestan? Katolik ada gerakan Protestanisme yang namanya Martin Luther ini, Bapak Reformator. Ini saya ceritakan sejarahnya reformasi ya. Akhirnya setelah merenungkan siang dan malam dengan rahmat Tuhan, saya mulai memahami kebenaran bahwa kebenaran Tuhan adalah bahwa orang benar hidup oleh anugerah Allah, yaitu oleh iman. Ya, karena waktu itu Katolik yang ngajar keselamatan, pembenaran itu karena perbuatan. Itu kemarin kita bahas ya. Nah, di sini saya merasa seolah-olah saya sebenarnya dilahirkan kembali telah memasuki surga itu sendiri melalui pintu gerbang yang sudah dibukakan. Nah, dia mengadakan perubahan besar dalam dunia kekristenan. Nah, Kristen itu mencatat. Jadi pada abad 16 dunia itu terbelah jadi dua. Orang Katolik menganggap Martin Luther ini setan dalam rupa manusia. Kalangan yang lain juga mempertanyakan teologinya Luther. Tapi berujung akhir-akhirnya 500 tahun kemudian putusan dua kalangan itu betul. Keselamatan hanya karena anugerah dalam Yesus. Walaupun masih ada yang mempertahankan perbuatan-perbuatan itu ya. Baik Katolik maupun Protestan menegaskan bahwa Luther tidak hanya benar dalam banyak hal, tapi dia mengubah sejarah Barat menjadi lebih baik. Itu sebabnya kenapa ada gereja Katolik, kenapa ada gereja Protestan. Nah, Pantekosta ya termasuk Protestan ya, alirannya di situ, percabangannya di situ. Tapi saya mau tunjukkan sisi gelapnya Martin Luther, the dark side. Bagaimana dia mengajarkan orang pada waktu itu tentang antisemitik. Nah, tahun 1516 Luther dia menulis dan bersikap baik dengan nada positif tentang orang Yahudi. Naik lagi ya, lihat tahunnya 1523.
Dia menasihati orang Yahudi untuk bersikap baik. Bukunya That Jesus Christ Was Born a Jew, bahwa Yesus Kristus lahir sebagai orang Yahudi. Tapi ketika bukunya ditulis, disebarkan, dia kepingin orang Yahudi itu jadi Kristen. Makanya ada pemaksaan, orang Yahudi disuruh dibaptis, harus ke gereja, karena mereka agama Yahudi kan, tidak percaya Yesus. Lalu mulai ditekan sampai akhirnya menerbitkan buku 1543. Bukunya itu betul-betul antisemitik orang Yahudi. On the law, on the Jews and their lies, tentang orang Yahudi dan kebohongan mereka. Jadi berubah orang ini. Nah, memang di masa tuanya ini Luther sepertinya dia mengembangkan antipati yang tidak ada alasan sama orang Yahudi. Saya tunjukkan poin-poin bukunya ya. Yang pertama, sinagog mereka, gerejanya orang Yahudi, mereka bukan disebut gereja ya, tapi disebut sinagog, harus dibakar. Ngajarin gitu. Yang kedua, rumah-rumah orang Yahudi harus dirobohkan dan dihancurkan. Yang ketiga, harus dirampas buku-buku doa, Talmud. Talmud itu kita perjanjian lama, kan kita sama ya, tapi kita perjanjian lama itu ditafsirkan. Buku tafsiran itu namanya Talmud itu. Itu ngajarin penyembahan berhala, bohong, kutukan, penghujatan. 4, para rabi, pendeta-pendeta mereka dilarang mengajar. Kalau ngajar dihukum mati. Yang keenam, mereka harus dicegah dari riba. Mari kita usir dari negeri sampai selama-lamanya. Itu sebabnya terjadi gelombang besar kebencian sama orang Yahudi. Kenapa kok bisa begini? Tidak diragukan, Martin Luther punya peranan bagus, luar biasa penting buat pemulihan gereja ya. Tapi kenapa dia bisa begini? Jawabannya gampang. Orang percaya tetap punya dosa, ya, dan atau dosa itu tetap ada. Makanya kita berjuang terus melawan dosa kita. Meskipun Martin Luther dia benar dalam semuanya, tapi dia bisa salah dalam satu hal. Hanya karena dia mampu mengajar kebenaran mutlak, bukan berarti yang diajarkan tentang antisemitik itu benar salah. Ini noda kecil, noda dalam kekristenan itu. Dan ingat, ajarannya ini di masa depan dipakai oleh Hitler, Nazi, propaganda untuk memusnahkan 6 juta orang Yahudi dibunuh di Perang Dunia Kedua. Nah sekarang dengar ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan, Bapak Ibu perhatikan ya. Di satu sisi ini yang terjadi, nah kelompok antisemitik yang masih ada sampai sekarang, mereka bilang, wah itu angkanya dilebih-lebihkan, tidak sampai segitu itu. Itu yang sudah dengar. Harus paham seperti itu. Sekarang saya tunjukkan sama saudara, ini yang seringkali jadi propaganda kelompoknya yang antisemitik, mengajarin ngapain sih orang Kristen kok bela-bela orang Yahudi. Nah klip ini yang dipakai. Jadi di Israel itu ada beberapa kelompok ya, kelompok yang garis keras itu ultra ortodok itu namanya Haredi. Ada yang sekuler, tapi yang sekuler itu yang di tengah-tengah, yang termasuk Benyamin Netanyahu dan semuanya itu sekuler. Tapi ada kelompok lagi yang liberal. Nah ini kelompok yang garis keras, ultra ortodok itu sampai sekarang benci sama orang Kristen. Ya karena sejarah seperti itu. Saya ajak lihat, sudah lihat klip, oke? Kita lihat klipnya. Jalan, suaranya, nah diludahi. Itu orang Kristen datang ke Yerusalem, diludahi.
Tuh, saudara lihat. Tuh, bahkan meludah di muka. Jadi saudara, bapak ibu saudara harus tahu kenapa mereka sampai sekarang, walaupun sebagian besar orang Kristen membela, ya karena sejarah berabad-abad itu yang terjadi. Tapi saya bawa saudara, kalau dalam Alkitab ini namanya dunia roh. Nah ini iblis di balik itu semuanya. Jadi harus dipahami ya. Itu slide yang di TV sana mati, tolong itu. Ya, Wahyu pasal 12 itu menggambarkan tentang kebencian setan. Ya, di situ naga itu mengejar wanita itu orang Yahudi. Dan setan sudah berusaha berpuluh-puluh abad kepingin memusnahkan orang Yahudi. Ingat ya, Babel, Persia, Asyur, Mesir, Romawi, orang Het, Nazi, sampai sekarang ini dia berhasil mempengaruhi sebagian besar dunia untuk membenci orang Yahudi. Jadi kenapa ada banyak hoax, ada banyak sebaran ujaran kebencian, bahkan Anda pasti dengar ya, bagaimana di Australia saja bisa sinagognya saja mereka dibakar seperti itu. Bagaimana di London mereka dikejar, di Amerika mereka ribut. Nah, sekarang presidennya kan si Trump, pro sekali itu sama Israel. Tapi kalau ganti presiden, itu sebabnya Bapak Ibu harus tahu, teman-teman harus tahu, setan selalu gagal. Kenapa? Karena Tuhan masih belum selesai bangsa Israel. Tangkap ini ya, tangkap ini. Tuhan sudah menulis sejarah orang Israel. Firman Tuhan sudah menubuatkan tentang orang Israel, bahkan sampai masa depan akhir zaman ini akan terjadi dengan orang Israel. Siapa yang kepingin gagalkan? Iblis. Kalau orang Israel musnah, berarti Tuhan gagal. Bisa tangkap ya? Itu sebabnya Tuhan yang menjaga mereka semuanya itu. Puji Tuhan, Katolik Roma, Vatikan sudah membebaskan orang Yahudi dari tuduhan kematian Yesus tahun 1963. Walaupun terlambat. Tahun 1200. Baru kemarin tahun 63. Bukan semua orang Yahudi. Tapi penyataan ini pun tidak mengurangi antisemitik seperti itu. Ada survei yang dilakukan oleh orang Yahudi, kelompok Yahudi, dia berkata 46% orang dewasa di seluruh dunia itu antisemitik. Tangkap ya tadi itu ya. Padahal penduduk orang Israel nggak sampai berapa tadi itu, 0,8%. Dikit. Kenapa dibenci? Ini yang paling banyak Indonesia. Boykot. Semua yang berbau, termasuk terakhir olahraga. Hari ini saya mau ngajar sama saudara bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen. Kalau sikap kita berarti bergantung sama firman Tuhan, ya. Bagaimana kita seharusnya? Yang pertama, apa kita harus mendukung? Ya. Saya katakan ya. Jadi saudara dan saya harus paham bahwa kita harus mendukung. Kenapa? Karena orang Israel bagi Tuhan itu bangsa yang istimewa. Biji mata Tuhan. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8. Nanti slide kedua kita sambung. Kita baca ya. 2, 3. Sebab engkaulah umat yang kudus
bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Berhenti dulu, paling dikit ya, betul ya. Terus 2, 3. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Kita harus tahu bahwa Allah punya tujuan kekal. Dunia ini diberkati melalui bangsa Yahudi. Dan itu dilakukan secara terukur. Bahkan Alkitab mengatakan dengan jelas, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bahkan kepenuhan berkat di masa depan. Ini janji Tuhan yang ajaib dalam Yesaya. Ayo kita baca 2, 3. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Wow. Itu sebabnya kenapa mereka dibenci di seluruh dunia. Karena aktor dibaliknya adalah iblis. Penyataan, ingat ya, keselamatan datang dari orang Yahudi, bangsa Yahudi. Berarti kita tahu itu utang kita yang tidak terukur. Sama berharganya ya, semua yang berharga dalam hidup kita datang melalui orang Yahudi. Alkitab kita, perjanjian lama, itu kitabnya orang Yahudi. Juru selamat kita orang Yahudi, Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan kita disuruh berdoa untuk mereka. Memang betul Israel sekarang memberontak terhadap Allah. Kenapa? Karena mereka nggak mau terima Tuhan Yesus. Tuh, bangsa ini sekarang bangsa yang sekuler, nggak percaya. Itu klaim Alkitab, klaim Mesias Tuhan Yesus, bahkan ditulis dalam kitab Roma ya. Demikian juga pada waktu ini ada satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Berarti di masa akan datang Israel akan diselamatkan. Dan kebetulan saya lagi ngajar. Saya minggu lalu ngajar ya, S3 di Jogja. Minggu depan saya ngajar lagi, mengajar kitab Daniel. Susah sekali. Saya belum pernah ngajar dari awal sampai akhir. Beberapa hari ini nyiapin bahan, dan saya temukan hal-hal yang luar biasa. Wow. Zakaria mengatakan di masa depan sepertiga orang Yahudi akan diselamatkan. 2/3-nya dibuang, kata Tuhan. Sekarang ini kalau misalnya lagi kita pengangkatan, saya mencoba hitung dari 10 juta orang Israel, tapi 20% itu orang Arab ya. Saudara mesti ingat ya, di Israel pun 20% orang Arab seperti itu. 8 juta cuma orang Yahudi. Kalau sepertiganya, wow. Secara Alkitabiah orang Yahudi ya, bahwa orang Yahudi akan diselamatkan dan menjadi anggota tubuh Kristus melalui iman. Ya, mereka memandang kepada dia yang mereka tikam. Yesus berkata, sudah menubuatkan, sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, di Matius pasal 24. Nah, secara Alkitabiah orang Yahudi itu umat pilihan Allah, biji mata Tuhan, sangat dikasihi. Alasan lain lagi, kenapa kita harus mendukung? Karena perjanjian Abraham. Makanya kenapa ada Abraham Accord? Wow, saya cukup kaget ketika Presiden kita Prabowo
dia dimasukkan di jajaran di sana. Kita lihat Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara tahu enggak di Galatia pasal 3, berkat Abraham kepada bangsa-bangsa, olehmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat Abraham kepada bangsa-bangsa itu siapa? Yesus Kristus. Jadi kenapa kita mengasihi mereka? Ya karena Yesus, karena firman Tuhan. Nah, dari situ berdasarkan penyataan Alkitab ya tentang kasih, pemeliharaan Tuhan sama umatnya ini. Lalu kita tahu cerita sejarah bangsa-bangsa yang membenci. Saya lihat di Daniel ya, ada orang Israel yang dibenci ya. Saya lihat di cerita Esther, Haman membenci. Itu dimusnahkan Tuhan karena perlakuan jahat. Makanya itu sebabnya orang Kristen harus berikan dukungan. Jelas ya. Ini bukan berarti kita dukung semua metode. Ya memang ada sekular-sekular ya. Bagaimana mereka lakukan pembunuhan itu. Agen-agen rahasianya, wow, saya lihat itu, wow. Tapi di satu sisi Alkitab bilang konflik akan terus berlangsung. Keturunan Ishak sama keturunan Ismail. Dan konflik ini terus berlanjut nanti sampai Tuhan Yesus datang kembali di akhir zaman. Mengadili bangsa-bangsa, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah ini Pak, gambaran besar yang ada dalam Alkitab. Jadi meskipun kita tidak mendukung semuanya, tapi kita harus tidaknya sudah harus paham mereka punya hak untuk hidup, dan itu sebabnya kita terus berdoa untuk mereka. Allah akan menggenapi janji dan perjanjiannya kepada orang Israel. Dan itu sebabnya Allah masih punya rencana bagi orang Israel. Celaka siapapun yang menggagalkan rencana Tuhan itu. Ada satu ayat yang saya pelajari baru saja tadi siang ya. Saya lupa di mana. Waktu kerajaan 1000 tahun, bangsa-bangsa akan datang kepada orang Israel jadi hamba. Wow. Itu sebabnya Tuhan berkata, kita baca yang kuning ini. 2, 3. Barang siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Tapi barang siapa yang memberkati akan Kenapa saya berkhotbah hari ini, ngajar seperti ini? Ya karena saya cukup kaget. Ada banyak anak-anak muda Kristen nggak paham ini semuanya. Mungkin yang tua-tua yang sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh ya, suka baca Alkitab, pasti paham itu. Tapi bagi anak-anak muda yang nggak ngerti, kadang-kadang mungkin ikut-ikutan, nggak bisa paham seperti itu. Sekarang slide yang terakhir. Saudara mau milih mana? Diberkati Tuhan